mengingatkan muslim yang hendak sholat subuh dan mengajak mereka untuk berduyun datang ke masjid. Tapi ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah itu mengganggu mereka yang sedang nyenyak tidur dan barangkali memang tidak mau sholat subuh ke masjid. Waktu sholat subuh kan sekitar... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi perkataan dari Ade Ermando ketika dia membela Yakut Khalil tentang undang-undang dan aturan mengenai volume pengeras suara di speaker masjid ataupun toa-toa masjid. Akan tetapi di dalam videonya Ade Ermando dengan seenak otak dia mengatakan bahwasanya lafaz-lafaz azan yang dikumandangkan, azan yang dikumandangkan secara bersamaan di masjid-masjid itu mengganggu masyarakat. Tanggapan saya yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan bahagia, merasa senang ketika mendengar muazin melantunkan azan dengan suara yang keras dan enak didengar, akan merasa bahagia. Mengapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah merasa bahagia karena bisa melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, kau Ade Ermando, kau jangan berkata seperti itu. Coba kau berkata dan mengatakan kepada Kementerian Agama Yakut Khalil, coba buat undang-undang mengenai volume pengeras suara ketika ada konser musik, ada konser rock yang penuh maksiat, laki-laki dan perempuan berkumpul secara bersamaan dengan mendengarkan musik secara bersamaan, penuh maksiat. Coba kau katakan seperti itu kepada Yakut Khalil. Coba buat undang-undang seperti itu. Suruh kecilkan volume ketika ingin membuat konser musik, konser rock yang penuh dengan maksiat. Kemudian yang ketiga juga perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang tidak senang ketika azan dikumandangkan ataupun merasa terganggu, mereka itu orang-orang yang perlu diruqyah. Mengapa? Karena telinga mereka ditiup iblis, ditiup setan, serta mereka itu merupakan orang-orang munafik. Mengapa? Karena mereka mengaku Islam, akan tetapi ketika mendengarkan lafaz-lafaz azan dikumandangkan, telinga mereka merasa terganggu, sehingga mereka cuman mengaku-ngaku Islam, akan tetapi tidak merasa senang ketika waktunya sholat tiba, ketika lafaz-lafaz azan dikumandangkan yang menandakan waktunya sholat sudah sampai. Jadi mereka yang tidak senang mengenai lafaz-lafaz azan dikumandangkan secara keras sehingga merasa terganggu, mereka itu ditiup telinganya oleh setan, iblis. Jadi mereka itu yang tak mau berpikir, nafsu mereka
nafsu duniawi, cuman ingin numpang istirahat di bumi yang dibuat oleh Allah. Mereka tidak semangat mengerjakan ibadah-ibadah yang ditetapkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak senang ketika azan dikumandangkan. Itulah orang-orang munafik. Pesan saya kepada Ade Armando, kau jangan berkata seperti itu, karena kami kaum muslimin tidak pernah merasa terganggu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disetel di toa-toa masjid. Kami merasa bahagia dan senang karena bisa mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian kepada Kementerian Agama Yakut Khalil, pesan saya, coba kau buat undang-undang kepada konser rock ataupun terhadap konser rock, konser musik yang penuh maksiat. Coba kau buat aturan, kecilkan volumenya apabila ingin membuat ataupun mengadakan konser musik seperti itu. Coba kau, saya tantang kau buat undang-undang tentang volume pengeras suara terhadap konser musik ataupun konser rock. Saya tunggu undang-undang yang kau buat. Ingat Yakut Khalil, saya tunggu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi dan yang saya sampaikan. Semoga kita selaku umat Islam selalu diberikan keimanan yang kokoh dan diberikan rahmat serta kesenangan di dunia dan di akhirat. Karena pada hakikatnya kesenangan yang sesungguhnya ketika kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita takut kepada neraka, bukan kita ingin masuk surga, akan tetapi kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada hamba yang memiliki niat beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin fa salatan tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, ya Rabbal alamin, wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, like, and share ke jejaring sosial kalian biar channel kami bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe ya. Hadanallahu iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.